Assalamualaikum dulur Pijamania semuanya. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Kali ini kita akan mereview di kandang penangkaran yang berbeda dari yang lainnya, yaitu kandang penangkaran Tito Alba, yaitu burung yang sangat para petani. Kita langsung saja menuju kandang penangkaran yang secara prinsipil untuk menangkap Tito Alba. Monggo dulur Pijamania semuanya. Assalamualaikum Mas Fitri. Lagi apa ini Mas? Ini tempat Tito Alba dari Mas Fitri ya? Iya. Itu gimana? Bisa diceritakan di dulur Pijamania semuanya. Dulunya saya nemu burung Alba dua. Nemu dua. Ya. Terus Saya pelihara. ya. Besar saya pelihara. Burungnya Nggak mau yang ditaruh di tempat yang Mas Supri sediakan. Iya. Jadi di tebing-tebing ini Mas. Iya. Sekarang rupa di sini. Sekarang burungnya jadi banyak. Oh, jadi dia memilih walaupun ditaruh di rumah yang jenengan bikinkan, tapi dia memilih hidup buat makan di tebing ini. Nah, jadi ini gini dulur Pijamania, beliaunya ini adalah Mas Supri. Nah, itu penangkar Tito Alba di Kabupaten Blitar. Di Mas Supri dulunya menemukan atau mendapat 2 ekor Tito Alba gitu Mas ya, kecil-kecil. Terus kan dipelihara, dibikinkan rumah. Kebetulan itu ini rumah Mas Supri, bisa disut Pak Dokter. Nah, ini rumah Mas Supri. Nah, di belakang rumahnya, kebetulan belakang rumahnya itu dekat tebing. Jadi di daerah Mas Supri itu memang banyak hama tikusnya Mas ya? banyak. Di daerah Mas Supri untuk para petani itu direpotkan oleh hama tikus. Nah, Mas Supri ini sebenarnya bermula dari iseng ya Mas ya? Iya. Nah, iseng terus dia menempatkan burungnya tersebut di rumah. Nah, itu bekas rumahnya yang ada pohon bambunya berdiri itu, dulur Pijamania semua. Setelah dibikinkan rumah, dia besar, itu malah ndak mau menempati rumahnya, tapi juga ndak pergi. Dia membuat rumahnya sendiri ya, mungkin karena naluri alamiahnya gitu ya Mas ya. Dia berumah di tebing-tebing ini dan akhirnya menjadi banyak atau berkembang biak. Itu Mas ya. Dulu awalnya juga kasih makan dulu Mas. Kasih makan kan kecil ya Mas dapatnya. Kecil. Kasih makan terus besar pindah sendiri. Ya. Nah, terus itu di petaninya juga hama tikusnya berkurang ya? Kurang. Kira-kira sekarang jadi berapa Mas? Banyak Mas sekarang. Ada 20 ekor. 20 pasang. Selain Tito Alba, di sini juga masih ada hewan liar yang lainnya seperti landak. Nah, ini bekas jejak-jejaknya landak, dan ini rumah dari landak masih ada di sini. Nah, ini untuk ke depannya, karena landak merupakan hewan yang dilindungi, kita bersama BPI Cabang Kabupaten Blitar sekalian melestarikan Tito Alba serta landak. Dan menurut dari Mas Supri, di sini juga ada elangnya Mas ya? Elang ada. Di sini juga elang yang sudah dilindungi dan hampir punah. Ternyata juga sama Mas Supri ini juga dilindungi, yaitu untuk para pemburu pun dijegal sama beliaunya Mas Supri. Nah, ini Mas Supri ini sebagai
inisiatif dari dirinya sendiri yang sadar akan pentingnya ekosistem di lingkungannya, karena memang selain membunuh tikus, Tito Alba itu merupakan musuh alaminya, memang musuh alaminya tikus dan tanpa efek samping. Kalau tikus dibunuh dengan pestisida atau racun itu bisa menimbulkan efek samping. Nah, untung orang-orang seperti beliaunya Mas Supri dengan sadar hati melakukan pelestarian individual secara pribadi tanpa motif apapun, tanpa memikirkan imbal baliknya, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh petani. Mantap dulur-dulur semua. Nah, semuanya kita mengikuti Mas Supri, kita mau diajak memanen Tito Alba langsung di sangkarnya. Di sangkarnya. Maksud saya di habitatnya. Nah, langsung saja kita ikuti Mas Supri naik ke tebing. Nah, untuk panen Tito Alba. Monggo. Bisa dok, di sini itu yang di depan itu di bibir tebing. Ini menurut penelusuran Mas Supri, karena Mas Supri memang menjaga benar area ini. Ini dijaga Mas Supri dari kesadarannya, dan menurut penelusurannya beliaunya Mas Supri itu biasa landak berdiam. Ini patut mendapat support dan dukungan dari pemerintah. Mantap. Ekosistem yang masih terjaga. Semoga seterusnya bisa terjaga. Salam lestari. Ya, ini jejak dari kas bulu Tito Alba. Jadi setelah Mas Supri awalnya mendapat 2, lalu coba ditangkarkan, itu jadi berkembang biak. Nah, selain itu juga ini bekasnya, ini ada, bisa disitu bekas kotoran elang. Nah, kalau kotoran Tito Alba itu besar-besar dan menyatu, merongkol bahasa Jawanya. Nah, ini yang pecah-pecah ini putih-putih, ini kotoran elang, dan ini juga ini bekas jejak dari burung cekakak Jawa, nah, atau tengkek. Nah, ini juga tengkek juga merupakan salah satu pembunuh tikus yang efektif. Nah, mari kita survei langsung ke atas. Ini adalah sarang Tito Alba. Jadi Mas Supri itu mengambilnya secara manual tanpa alat keamanan apapun. Jadi hanya pakai bambu ini. Nah, terus gini. Jadi seumpama kebetulan Tito Alba itu anaknya cenderung banyak. Jadi contohnya anaknya 6, 8, bahkan sampai 9, 10. Nah,
Mas Supri mengambilnya jika ada permintaan dari petani untuk dipakai membasmi hama di lahan petaninya. Kalau tidak ada permintaan, Mas Supri tidak akan mengambil burung Tito Alba ini. Nah ini maaf sampai berkeringat dulu di zamannya semua karena medannya mantap. Dan gini, Mas Supri pun mengambilnya seumpama anaknya ada 6, itu tidak diambil semua, diambil cuma separuh. Ada 4 diambil cuma 2, ada 6 diambil cuma 2, ada 8 diambil 4. Jadi itu pun hanya berdasarkan pesanan dari kebutuhan petani untuk mengatasi solusi hama tikusnya. Jadi awal mula tebing ini tidak ada Tito Albanya, berawal dari Mas Supri yang iseng-iseng tadi. Ini sekarang bukit ini penuh dengan Tito Alba. Ini kebetulan Mas Supri memang konsen bener di Tito Alba. Mantap. Berapa ekor Mas Supri? 5 ekor ya? Mantap. Mas Supri lagi ngambil anakan. Dapat berapa Mas? 3. Ini anaknya 6, diambil 3 ya Mas ya? Nah ini sekitar ke bawah itu sekitar 60-70 meter loh. Ini kita berada di tebing. Nah, ini di bawah ini 3 Mas ya, di dalam itu bisa ditunjukkan Mas. Ini ada 3. Ada 3 ekor. Tito Alba. Ada 3. Sip Mas. Ini selanjutnya nanti diserahkan ke petani. Mantap Mas Supri. Nah ini burung kita mania semua hasil dari memanen anak Tito Alba Mas ya. Ini tadi anaknya 6, diambil 3 ya Mas. Diambil 3. Ini jadi temannya setelah naik tebing tadi, jadi anak tetap disisakan, tidak diambil semua. Dan ini pun sudah pesanan petani ya Mas. Ya. Ini sudah pesanan petani. Ini kemarin anaknya 5. Diambil 2, juga pesanan dari petani gitu. Jadi kalau tidak ada pesanan, tidak ada perlu, Mas Supri ini juga tidak akan mengambil Tito Alba. Setelah ini masih berkeringat, baru saja turun jadi temannya. Nah ini anak-anaknya. Ini pas ini nanti ditaruh di sawah ya Mas, taruh di
rumahnya, dibikinin rumah, dimasukkan, terus dibiasakan dikasih makan tikus, itu mas. Ya. Setelah itu dia bisa makan sendiri, otomatis tidak akan pergi dari rumah itu dan dia akan berburu tikus di sawah dari petani. Jadi jangkauan dari Tito Alba ini kurang lebih 7 km persegi untuk membunuh tikus yang ada di lahan persawahan para petani. Ini umur berapa mas kira-kira diambil gini? Umur 3 mingguan. Diambil ini yang pas umur 3 minggu. Jadi ini nanti dibiasakan dulu di rumah yang dibikin petani di sawah. Kita simpan. Jadi di area ini kita sebut Bukit Tito. Ini beliaunya ini masih pria menjaga dan melestarikan dari alat-alat elang ataupun itu namanya landak juga mas, landak serta sigung. Jadi penjaganya dan pelestari habitatnya adalah beliaunya ini Mas Supri di Kabupaten Blitar. Nah, mungkin itu saja saya mengucapkan banyak terima kasih ya mas, dan tetap semangat, nanti dari BPI akan membackup dan mengcover Mas Supri untuk tetap melestarikan dan menjaga habitat dari satwa yang liar dan hampir punah tersebut. Terima kasih banyak mas, saya mohon pamit. Matur nuwun. Nah, tadi demikian tadi Dulur Kicauannya liputan di Bukit Tito bersama beliaunya Mas Supri. Jadi tetap semangat, semoga menginspirasi dan salam lestari. Saya Babit Buto Terong. Dulur Kicauannya semuanya, setelah kita tadi mengeksplor Tito Alba di Bukit Tito bersama Mas Supri tadi, untuk lebih jelasnya kita langsung ke areal persawahan yang berada di Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan. Kali ini kita akan langsung menanyakan ke penyuluh pertanian lapangannya tentang manfaat dari Tito Alba bagi petani. Nah, monggo Dulur Kicauannya semuanya, kita langsung saja ke Bapak Penyuluh Pertanian lapangannya dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Monggo. Sugeng siang, Mbak Nur. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya ini adalah penyuluh pertanian lapangan dari Dinas Pertanian, Bang ya. Di kebetulan berada di Wilayahnya sini. Kecamatan Kademangan. Kebetulan ini wilayah saya juga, wilayah Desa Sumberjati. Iya. Ini Mbak, kata dia baru saja mengeksplor bersama Betul. biar Dulur Kicauannya semuanya ini jelas dan terang benderang. Ya. Mohon dijelaskan dari Pak Penyuluh dari Dinas Pertanian manfaat yang secara langsung dapat dirasakan petani dengan hadirnya ini Tito Alba ini, Itu Pak. Alba ini. Nah. Ya. Minta penjelasannya ya, Pak. Iya. Monggo. Yang pertama-tama kita tentang apa dan siapa Tito Alba tadi. Dia adalah burung yang boleh orang Jawa katanya itu mas ya. Atau dares. Iya. Nah, itu karakteristiknya dia itu musuh utama dari tikus. Jadi musuh alami tikus. Musuh alami tikus. Nah, kita mengacu pada perkembangbiakan tikus yang sekarang meledak di mana-mana.
karena pertumbuhan tikus itu sangat cepat sekali. Dari tikus, hama tikus itu. Iya, tikus itu satu pasang kalau tanpa pengendalian dalam 1 tahun bisa mencapai 2.400 sampai 3.600 ekor per tahun. Tikus itu. Iya, Itu cuma satu pasang. satu pasang. Nah, ini kepala saya jadi bingung, Mbak. Iya. Ya. Ah, secara penyelesaian secara dari dinas itu dengan seremnya perkembangbiakan tikus itu gimana itu, Pak? Sebetulnya dari dinas sudah ada upaya-upaya, Mas, selain grobyokan juga pengumpanan. Tapi boleh dikatakan tikus itu binatang yang sangat cerdik. Karena dia di sistem pengumpanan dia masih kadang-kadang kalau sudah mati satu lainnya tidak mau makan. Oh gitu, Yang pengalaman. kedua, tikus. ya kalau digrobyok dia kecepatannya larinya luar biasa. Dan dia binatang yang malam. Jadi kalau grobyok siang itu bisa Sembunyi tikusnya. iya bisa sembunyi dia. Ya. Yang efektif sementara ini adalah Tito alba. Karena Tito alba ini burung hantu Dares ini dia punya karakteristik unik, Mas. Gimana bisa dijelaskan? Uniknya gini, Mas, pada saat dia meloloh dia hanya membunuh tikus dan mengambil jeruannya untuk bahan lolohan anak-anaknya itu. Jadi cuma diambil jeruannya karena mungkin lebih lunak itu, Mas. Iya, betul. Jadi setelah itu bisa saya pahami. Jadi dia ketika bertelur atau mana itu lebih banyak membunuh tikus. Membunuh tikus banyak. Nah, Teruskan, yang pertama itu. Yang kedua, dia sangat efektif dengan tikus karena dia juga binatang nokturnal, binatang malam. sama-sama nokturnal. Sama-sama nokturnalnya. Terus, Itu. Pak. Yang kedua, yang ketiga yaitu daya hamparan jelajahnya, Mas. Kalau di sini nanti sudah tikusnya berkurang banyak, dia mampu menjelajah antara 4 sampai 7 km untuk Daya- mencari makan itu. Daya jelajahnya. Daya jelajahnya. Kalau di sini tikusnya sudah tidak ada. Misalkan sudah tidak ada mana hama tikusnya. Kalau masih ada hama tikusnya, seputaran ini dihabiskan dulu. Mungkin pas Babi tadi bisa melihat di sini tidak ada reng-reng tikusnya. Iya, saya dari sana tadi Sudah bersih. betul. Ini sudah dimangsa oleh Tito Ini, alba. Tito alba Iya, ini. iya. Jadi Dan anaknya cukup lumayan banyak loh, Mas. Makanya makan tikusnya banyak. betul, Mbak. Yang pertama anaknya itu antara 6 sampai 10 ekor anakan. Gitu. Jadi kasarannya dari perhitungan matematiknya mengurangi populasi tikus yang sedemikian rupa tak terbendung. Nah, ini solusi efektif dan tanpa efek samping. Betul, Ini betul, Mas. Tito alba ini. Itu alba ini. Mantap, Mbak. Diteruskan lagi, Mbak. Siap. Terus di sini di areal pesawan ini guna menjaga dia tidak istilahnya kabur, kita isolasi dulu antara seminggu sampai 2 minggu di sini di kurungan rumahnya ini. Nanti baris itu kita lepas, Mas. Kita buka. Kayak pagupon Iya. merpati ini. Iya. Nah, Ini nanti sudah rumah di situ udah. dan selanjutnya Beranak pinak berkembang biak di sini. di sini. Betul, Mbak. Ini jadi memang Tito alba ini salah satu musuh alami dari hama tikus tersebut, Betul. dan bisa dikembangkan sebagai salah satu solusi dari penanganan hama tikus di persawahan atau di ladang petani itu. 100%. Nah, itu dulur kicau mania semua, karena kita istilahnya tidak hanya mengembangkan pada burung-burung komersial saja seperti murai batu, cucak rowo dan yang lain buat lomba, tapi burung-burung yang berguna dan bermanfaat buat petani dan alam itu patut kita lestarikan juga, gitu, Mbak ya. Setuju, Mas Aldi. Nah, Betul. makanya itu. Betul sekali. Ini mungkin ada tambahan saran dari panjenengan, Mbah, selaku penyuluh pertanian lapangan, Mbah. Saran saya bahwa saudara-saudara kicau mania juga ikut berpartisipasi aktif karena apa? Tikus pertumbuhan perkembangannya sangat hebat tanpa diimbangi musuh alaminya. Kalau hanya pengumpanan dan sebagainya itu efektivitasnya kurang. Kalau ini efektivitasnya memang lebih tinggi. Ya, itu Mas. Ini Dikembangkan di kicau mania.
Nah ini kalau dulur-dulur Kicomania semuanya bisa meresapi dan mungkin bisa membantu untuk bersama-sama menangani masalah hama. Nah, masalah hama ini salah satunya kita sebagai Kicomania sebenarnya juga bisa ikut berpartisipasi untuk membantu masyarakat, karena ini musuh alami dari hama tersebut adalah burung, dan kita selaku pelaku pemain burung juga sebenarnya kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu Mbah. Ya. Saya ini terima kasih Mbah ya. Sama-sama. Sudah diberi ilmu dan sudah dijelaskan kegunaan dari Tito Alba pada dulur-dulur Kicomania semuanya. Matur nuwun sangat ya Mbah. Sami-sami Saya Mas mohon Abid. pamit. Nah, Ya, sami. mantap dulur Kicomania semuanya. Salam lestari. Salam lestari.